Kalau istri minta duit selalu alasan tidak ada. Giliran teman SMA yang cinta zaman dulu, tunggu dek sebentar saya transfer. Dosa kepada Allah insya Allah diampuni. Tapi dosa kepada sesama manusia ini yang agak berat. Dan syaratnya dosa kepada manusia, syaratnya kalau mau minta taubat, 1, menyesal. 2, mengakui. 3, tidak mengulang. Jangan seperti tobatnya ibu-ibu hamil. Coba lihat ibu-ibu hamil kalau melahirkan. Tobat-tobat kan? Ampun pak. Tidak mau lagi saya melahirkan pak. Ini terakhir pak. Tidak mau lagi saya. 4 bulan kemudian. Hamil lagi. Jangan tobat seperti itu. Menyesal. Tidak mengulang. Yang keempat ganti dengan kebaikan. Kalau berkaitan dengan manusia. Minta maaf sama yang bersangkutan. Dan syarat yang keenam, kalau berkaitan dengan barang, kembalikan barang tersebut. Jadi kalau ada yang pernah mengambil inventaris kantor angkatan udara, kalau bapak mau bertobat, kembalikan besok. Kalau tidak, maka selama barang itu tidak kembali, selama itu tobatnya tidak diterima Allah. Dan kalau bapak-bapak yang pernah mengkhianati istri harus minta maaf. Syaratnya tidak hanya mengatakan bu, maaf lahir batin ujung rambut sampai ujung kaki. Tidak begitu caranya. Bagaimana caranya? 1, jabat tangannya. 2, pandang matanya. 3, senyum. 4, salawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kelima ini yang lebih penting. Sebut judulnya dosanya pak. Misalnya nanti bapak mau minta maaf sama istri, bu maafkan saya. Ibu harus bilang, apa judulnya? Perjelas dulu. Dia bilang suaminya, anda usah bu, nanti kau ngamuk lagi. Anda apa judulnya? Enggak, nanti kau ngamuk, apa judulnya? Kata suaminya, bu maafkan saya. Waktu saya dulu tugas di Manado ibu, saya hilap. Ada perempuan mirip betul sama kamu ibu. Maafkan saya ibu, saya hilap ibu, maafkan saya. Kata istrinya, enggak apa-apa pak. Begitulah manusia biasa, kadangkala kita hilap. Karena waktu kau tugas juga di Manado, saya pun hilap. Saya pernah selesai ceramah begini, tiba-tiba ada bapak-bapak datang sama saya bu. Dia bilang, ini Ustadz masalah ceramahnya. Maksudnya apa pak? Jadi nanti kalau saya minta maaf sama tetangga saya harus sebut dusun. Iya. Terus kenapa? Saya pernah pacaran sama istrinya Ustaz. Waktu dia tugas tentara itu di Papua. Jadi nanti kalau dia datang saya bilang, Pak maafkan saya pernah pacaran istri. Saya bilang, jangan anda tembak kepalamu itu. Artinya Pak, kalau risikonya lebih besar, Bapak diam saja. Daripada risiko besar, diam saja Pak. Kalau istri mengamuk, biarkan saja. Dan kalau istri memang sudah mengamuk Pak, tidak ada lawan Pak. Apalagi kalau dia sudah bilang pokoknya, diam saja pak. Tidak ada istilah. Mana ada laki-laki yang tidak ada takut sama istrinya? Ada teman saya polisi, dia bilang Ustadz sebenarnya kami ini polisi tidak takut sama istri. Cuma istri sedikit-sedikit melapor sama istrinya komandan. Dan komandan juga takut sama istrinya. Kalau Ustadz saya tidak pernah takut sama istri bu, tidak pernah. Cuma istri saya yang lebih berani. 1, bertobatlah di bulan suci Ramadan ini. Karena kalau tidak mendapatkan ampunan keluar Ramadan, kita termasuk orang-orang yang merugi. Pesan yang waktu singkat tinggal 3 menit. Sebentar lagi Jenderal kita, Kepala Staf Angkatan Udara akan mendapat nikmat dari Allah yang sangat luar biasa. Apa nikmat itu? Nikmat purna tugas. Saya berwasiat kepada ibu, suami biasanya kalau lepas jabatan biasanya peka perasaan. Ya, saya melihat sampai ada di Makassar yang curhat sama saya, Ustadz saya setelah pensiun gampang tersinggung. Kenapa bisa Pak? Saya karena tidak ada lagi kerja pagi-pagi, saya tidur depan televisi kalau pagi. Ada juga lah kucing di situ, kucing cucu saya. Saya tidur, kucing juga ini tidur lewat istri saya.
dia tendang itu tikus, kucing. Apa ini kucing? Tidur aja kerjanya pagi-pagi. Kucing ditendang Ustadz, saya yang tersinggung. Nah, mudah-mudahan istri-istri yang ada di sini semakin purna tugas suami kita, semakin kita menunjukkan rasa cinta kepada beliau. Yang kedua, Pak Kepala Staf, tidak semua orang diberi nikmat pensiun dengan selamat. Banyak orang belum pensiun sudah ada masalah. Bahkan sudah pensiun sekalipun masih banyak masalahnya. Kalau boleh berwasiat, selama jadi prajurit, waktu untuk dunia. Selesai jadi prajurit, mestinya kalau kita orang beriman, saatnya untuk membanyak diri, bekal untuk akhirat. Jangan lagi berpikir bagaimana punya ruko, bagaimana punya rumah baru. Lebih baik pikirkan bagaimana saya punya istana di akhirat. Karena waktu untuk dunia telah tuntas, maka sebaiknya waktu untuk memperbanyak akhirat. Kalau boleh berpesan khusus, bagus Pak jadi pengurus masjid. Ada 7 golongan orang dilindungi di padang mahsyar kelak, di mana pada saat itu tidak ada lagi perlindungan kecuali datangnya dari Allah. Satu di antaranya adalah mereka yang menggantungkan hatinya di masjid. Luar biasa Pak Jenderal, kalau di dunia kita bintang 4, masuk di akhirat nanti tetap menjadi jenderal bintang 4. Alangkah sialnya kita, di dunia kita punya prajurit, di dunia kita bintang 4, ternyata sampai di akhirat kita dapat kelas ekonomi. Semoga Bapak Allah rahmati umurnya, Allah berkahi segala penghasilannya, Allah bahagiakan rumah tangganya. Ingin rasanya berlama-lama, tapi waktu jualah yang membatasi saya. Saya respek dan sangat hormat kepada Kesatuan Angkatan Udara yang telah menjaga langit Indonesia. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba lihat istri kita kalau melahirkan, pilihannya hanya 2. Kalau tidak mati, setengah mati. Itu aja. Dan berapa banyak perempuan melahirkan wafat meninggalkan anaknya. Kita paling stres. Lo bolak-balik depan ruang persalinan, tapi masih sempat merokok. Coba istri kita Pak, 9 bulan mengandung. Melahirkan sampai detik ini, tidak ada istri polisi mentang-mentang istri jenderal, mentang-mentang istri kombes, dia melahirkan senyum. Ada ya bapak-bapak pernah lihat perempuan melahirkan senyum? Keluar kona, nah, Pak, pasti setengah mati juga. Iya, begitu lahir anaknya, makin cacat, makin itu dia sayang. Itulah hebatnya istri kita. Paling kita menderita kalau ngidam. Sampai ada yang tanya saya di Makassar, Ustadz, apa doanya supaya berhenti ngidam istri? Saya bilang, ngidam apa istrinya Pak? Dia bilang, nanti dia bisa tidur kalau dilihat saya di atas lemari. Jadi ya kalau mau jam 10 mau tidur Ustaz, setengah 10 saya sudah duduk di atas lemari. Berhenti kau dikerjai, kau itu istrimu. Saudaraku bapak-bapak polisi, saya mau tanya, bapak-bapak boleh enggak pakai baju seperti saya? Boleh enggak Pak? Boleh. Boleh enggak Bapak peci seperti saya? Oh, makin dicintai rakyat Pak kalau Bapak pergi tarawih seperti saya. Kombes tapi alim. Iya kan? Boleh enggak Bapak pakai sarung seperti saya? Boleh. Tapi boleh enggak Dasat Latif pakai bajunya Pak Kadipropam? Boleh enggak? Mbak, ditangkap saya Pak. Polisi gadungan. Itulah nikmat sosialnya para polisi. Tidak bisa diuangkan Pak. Saya lihat itu polisi kalau di jalan raya, jangankan maki-maki Pak, orangnya melambung aja enggak berani. Apalagi propam. Polisinya polisi. Allahu Akbar. Maka Bapak bersyukur dengan baju coklat yang Bapak miliki. Dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Satu. Poin kedua, karena waktu terbatas. Saya ditanya, kenapa Allah hadirkan Ramadan? Menyiksa kita 1 bulan lapar. 1 bulan kita makan sahur. Enak-enak tidur bangun.
dan kita terbatas kemampuan kita secara fisik. Kenapa Allah hadirkan Ramadan? Jawabannya karena Allah sayang kepada kita. Sayangnya apa? Bapak-bapak pasti semua punya dosa. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya di sini? Ini di depan saya ini. Allah, muka-muka pendosa semua Pak kita ini. Kita ini semua muka-muka pendosa. Jadi bapak pikir tidak ada dosa. Semua manusia punya dosa. Jangankan bapak-bapak polisi. Kurang apa mulianya para nabi dan rasul? Apa nabi tidak ada dosanya? Nabi Adam, manusia pertama diciptakan Allah, dosa, makan buah khuldi. Turun lagi ke bawah, Nabi Ibrahim, kakek para nabi, yang melahirkan nabi dan kemudian melahirkan cucu nabi. Apa tidak punya dosa? Ada dosanya. Ketika diadili oleh Raja Namrud, dia bohong. Raja Namrud katakan, Ibrahim, menurut intel-intel kami, kamu yang hancurkan berhala-berhala kami. Kata Ibrahim, siapa bilang? Bohong itu bukan saya, ini. Ininya menunjuk dirinya, kata ini, tangannya menunjuk patung. Bukan saya, dia bohong waktu itu. Ibrahim. Turun lagi sedikit, Nabi Yunus alaihissalam ditugaskan untuk dakwah. Lalu dia patah hati, patah semangat, dia tinggalkan medan dakwah. Lalu dia naik ke perahu, karena dia sangka buruk kepada orang. Akhirnya dia dosa, masuk ke dalam perut ikan. Yunus alaihissalam. Itu para nabi, apalagi kita polisi Pak. Lalu apa hubungannya puasa? Allah hadirkan puasa untuk apa? Menghancurkan dosa-dosa kita selama 11 bulan. Seolah-olah Allah ingin berkata kepada kita, Das'at, 11 bulan kau lupakan saya, 11 bulan kau tinggalkan saya, 11 bulan kau tinggalkan ibadahmu, kewajiban-kewajibanmu. Wala tai'asu min rauhillah. Jangan kau putus asa, kata Allah, saya hadirkan kamu Ramadan untuk menghancurkan dosa dan kesalahanmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtizaban, gufira lahu ma taqaddama min zambihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan niat lillahi ta'ala, akan Allah ampuni dosanya yang telah lalu plus yang akan datang. Subhanallah Pak. Baru puasa itu belum tarawihnya Bapak, belum tadarusnya Pak, belum sedekahnya, belum silaturahminya, belum menolongnya orang. Itu baru sekedar puasa. Nabi sudah memberikan jaminan diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Itulah sebabnya setiap 1 Syawal setelah Ramadan kita Aidil Fitri, yang arti harfiahnya Aidil Fitri adalah kembali menjadi suci. Dengan catatan, dosa yang bagaimana diampuni Allah? Dosa yang sifatnya kepada Allah. Sementara dosa kepada istri, dosa kepada teman kerja, dosa kepada yang pernah kita sidik, tidak diampuni selama kita belum minta maaf sama yang bersangkutan. Seolah Allah berkata, Das'at, kalau urusan dosamu sama saya, kata Allah seandainya manusia ya, oke, tidak ada lagi kesalahanmu, saya sudah ampuni. Cuma kau ada masalah itu di kantor, ada temanmu dulu kau sentimen, kau pindahkan dia tanpa alasan. Hanya karena kau merasa terancam posisimu. Nah sudah, kau minta maaf dulu sama dia. Harus minta maaf. Syarat berikutnya kalau berkaitan dengan dosa kepada selain Allah, syarat berikutnya kalau berkaitan dengan barang, kembalikan barangnya orang. Jadi bapak-bapak yang pernah mengambil barang-barang inventaris kantor, printer, kertas, bensin, rumah dinas waktu kita Kapolres, hilang gorden, hilang semua itu, kembalikan itu Pak. Selama tidak dikembalikan, selama itu ampunan Allah tidak akan diterima. Dosa kita tidak akan dimaafkan oleh Allah. Nah, Ramadan hadir untuk menghapus dosa dan kesalahan. 3. Sebagai penegak hukum di institusi Polri, saya hanya ingin menyampaikan kisah. Umar bin Khattab jadi presiden, gelarnya waktu itu namanya Amiral Mukminin. Ini dulu Bapak Ibu harus tahu. Itu sahabat, kadang-kala kita sebut sahabat tapi kita tidak tahu apa itu sahabat. Apakah semua orang pada zaman Nabi disebut sahabat? Tidak. Syaratnya sahabat 1, hidup sesama dengan Nabi. Apakah semua yang sesama dengan Nabi otomatis sahabat Nabi? Tidak. Ada sesama Nabi bukan sahabat Nabi. Siapa? Abu Lahab, Abu Jahal. Nah, itu bukan sahabat. Syarat kedua disebut sahabat. Apa itu Pak?
mereka bertemu dengan Nabi. Jadi tadi sesaman, tapi bisa jadi sesaman dia. Satu di Jakarta, satu di Makassar. Tidak pernah ketemu Nabi, tidak bisa disebut sahabat. Yang ketiga, ini dia beriman kepada Nabi. Apakah semua beriman lalu disebut sahabat? Tidak, ada syarat keempat, yaitu membawa iman percaya kepada Nabi sampai akhir hidupnya. Karena ada orang beriman kepada Nabi, tapi akhir hidupnya tidak beriman, tidak bisa disebut sahabat. Satu di antaranya tersebut adalah Abdullah bin Ubay yang berkhianat dan murtad kembali, meskipun pernah bersahabat dengan Nabi. Nah, sudah. Umar bin Khattab, sahabat Nabi yang menjadi presiden sebelum Abu Bakar. Abu Bakar digelari dengan Khalifah Rasulullah. Umar bin Khattab digelari dengan Amiral Mukminin. Nah, dia angkat presiden, gubernur. Namanya Amr bin As, gubernur di Mesir. Ini Amr bin As, stylenya agak mewah hidupnya, glamor. Maka di depan istananya Amr bin As, rumah dinas gubernur lah kalau sekarang, ada gubuk. Gubuk ini milik orang Yahudi. Jelek. Enggak pantas amat ini. Rumah jabatan Kapolda, kok di depannya ada gubuk. Panggil pimpinan proyek, gusur. Enggak enak dilihat ini. Gusur ini rumah. Beli dulu. Dipanggil yang punya rumah. Bos, ini mau dibikin masjid di depan. Harus digusur. Wah, saya punya. Kita beli 2 kali lipat. Enggak bisa. 3 kali lipat, tidak mau saya. Ini rumah saya suka, meskipun jelek. Akhirnya Amr bin As, dia gusur sewenang-wenang. Sudah, ini yang si miskin ini orang Yahudi, dia bilang, ini kan gubernur, masih ada atasannya. Dia datanglah ke Jakarta misalnya, lapor sama presiden. Sampai ke Madinah, dia mendapati ada orang tidur di bawah pohon kurma. Berlapiskan serban, lalu dia tidur seperti ini. Dia bangunkan, tuan. Bangun. Kau kenal Umar bin Khattab? Kenal. Siapa pengawalnya? Ya, fakir miskin. Apa pakaian-pakaiannya? Ya, rasa malu. Kau kenal? Iya. Siapa dia? Di mana bisa kau tunjukkan? Ya, saya lah Umar. Kaget dia. Ini presiden kok tidur di bawah pohon kurma? Ya, Amiral Mukminin, kenapa? Itu ada gubernurmu Amr bin As, gusur saya. Oh iya kak? Iya, kenapa bisa? Katanya dia mau bikin proyek depan kantornya, rumah istana. Sudahlah, kau tidak usah banyak bicara, ambil tulang. Kau ambil tulang. Pak Presiden, saya datang ke sini bukan mau cari tulang. Sudahlah, tidak usah banyak bicara, ambil aja kau tulang itu. Ambillah tulang. Lalu Umar bin Khattab, dia garis itu tulang, lurus, bungkus, sudah. Bawa ini, sampaikan salam saya kepada Amr bin As. Amirul Mukminin, saya datang kasihan jauh-jauh ini bukan mau cari tulang, sudah, tidak usah banyak bicara, kau sampaikan saja ini. Jalan balik sampai, Pak Gubernur, saya baru menghadap Bapak Umar bin Khattab. Iya kak, iya. Ada apa itu? Ya, saya sampaikan keluhan saya. Beliau titip salam dan ini. Dibukanya lah itu Amr bin As itu tulang, dia gemetar, jatuh tulangnya, langsung lunglai, dia pun terduduk. Tambah kaget orang Yahudi. Apa maksudnya ini? Begini, proyek Pimpro, bangun kembali rumahnya itu, tidak jadi bangun ini. Masih, bangun kembali itu, bangun. Tidak jadi. Kenapa? Ini ada pesan dari Umar bin Khattab. Apa? Sekarang kau jadi kombes. Sekarang kau jadi kadipropam. Sekarang kau jadi polisi. Berlaku luruslah. Seperti garis yang ada di tulang ini. Karena suatu saat pasti kau jadi tulang. Dan kalau kau tidak mau berlaku lurus, garis lurus seperti ini, saya pedangnya Umar bin Khattab akan meluruskan kelakuanmu. Lalu ini Yahudi tadi dia bilang, beginikah keadilan dalam Islam? Ya. Akhirnya dia katakan, sudah, saya sumbangkan ini rumahku, saya tinggalkan, dan saat ini saya menyatakan 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Bapak-bapak polisi yang saya muliakan, tidak semua orang diberi nikmat menjadi kombes. Tidak semua orang diberi nikmat menjadi kadipropam. Hanya Allah. Coba Pak, itu kalau bapak-bapak polisi tegas, adil, laksanakan tugasnya, lebih gampang masuk surga dari ustadz. Kok bisa? Saya ceramah Pak 1 jam tentang narkoba, tidak ada efeknya sama anak muda.
Jangan mabuk, jangan minum. Anak muda marah, dia kasih kempes bang mobilku. Ya toh? Tapi coba kalau polisi, begitu dia grebek, pak, selesai. Saya ceramah soal narkoba, tidak ada efeknya. Tapi kalau seorang kasat narkoba melakukan penggerebekan dan dia tangkap, itu jihad fisabilillah. Luar biasa, menyelamatkan generasi. Nah. Contoh, Allah akhirnya nanti katakan, ulama Indonesia silahkan masuk surga. Masuk surga pak, tapi masih ngantri, lama baru sampai. Kenapa? Banyak ulama Indonesia. Ulama NU, ulama Muhammadiyah, ulama MUI, ulama Jawa Timur, ulama Jawa Barat, ulama Sulawesi Selatan, ngantri pak. Tapi begitu malaikat katakan, Kadipropam Polri Indonesia silahkan masuk surga, bapak tidak perlu ngantri sendiri bapak. Iya toh? Maka keliru bapak-bapak polisi kalau tidak menggunakan jabatan bapak memudahkan masuk surga. Dan jabatan ini pasti ada akhirnya. Jabatan ini pasti ada masanya. Tidak mungkin Kadipropam biar dekat bagaimana dengan Kapolri, pasti ada batasnya. Apa batasnya? Pensiun. Sudah berapa pensiun di Kadipropam? Begitu dia pensiun, sama rakyat biasa. Maka gunakan jabatan bapak untuk menegakkan keadilan. Insya Allah berkah hidup. Orang yang bekerja menegakkan keadilan, memberantas kebatilan, itu bapak sebagai polisi tiap bulan dapat gaji, dapat promosi, dapat jabatan, dapat tunggangan dinas. Di dunia sudah enak, apalagi di akhirat. 30 tahun jadi polisi, 30 tahun dia akan dapat pahala. Tapi kalau dia hanya jadi polisi cari muka, siap komandan, biar salah siap juga, maka dia dapat mukanya komandannya, tidak dapat pahala. Di akhirat kelak ketika berhadapan dengan Allah, ya Allah mana pahalaku 30 tahun jadi polisi? Allah katakan, kau dulu jadi polisi kan mau sekolah nyogok, mau dapat jabatan nyogok, mau semua kau lakukan. Sekarang kau sudah dapat itu semua yang kau minta. Kau sudah dapat jabatan, kau sudah pangkat, semua sudah kau dapat, status sosial kau dapat. Tapi kau karena bekerja bukan lillahi ta'ala, kau tidak dapat pahala. Maka merugilah kita yang diberi waktu untuk menjadi seorang penegak hukum, tapi tidak melaksanakan hukum dengan sebaik-baiknya. Ya Bapak, saudara-saudara sekalian. Yang ketiga pesan kita, kesuksesan kita berawal dari rumah tangga. Maka bapak-bapak polisi kalau mau sukses, muliakan istri. Ini yang jadi masalah kadang-kala Pak. Saya banyak sekali mendapatkan curhat-curhat rumah tangga bermasalah, selingkuh. Padahal Nabi katakan, kalau kau melihat seorang perempuan di jalan dan engkau tertarik kepadanya, segeralah engkau kembali ke rumahmu, karena apa yang dimiliki di jalan sama persis yang ada di rumahmu. Tidak percaya, periksa Pak. Sama Pak. Cuma dia bilang kawan saya sama Ustaz, cita rasanya yang beda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Teladan kita dalam hidup ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah memperlakukan istrinya? Satu, beliau itu sangat romantis Pak. Kalau mandi junub sama istri. Saya waktu pengantin baru mandi junub sama istri saya Pak. Tapi begitu sudah punya ada anak, dia bilang, Ustaz mandi junub sama-sama lagi. Geli lagi. Rasulullah tidak. Sampai usia senja pun beliau lakukan itu. Yang kedua, romantisnya Rasulullah, itu beliau kalau keluar rumah, tidak pernah keluar rumah sebelum sedekah kepada istrinya. Apa sedekah istri beliau kepada istrinya? Dia cium jidatnya. Maka bapak-bapak mulai besok kalau bapak mau keluar rumah sedekah dulu. Kalau perlu ingatkan istri, Bu, besok-besok kalau saya lupa kau teriak ya, Pak, sedekah dulu. Apa sedekah? Cium jidat. Bapak-bapak amalkan besok. Begitu istri kasih satu, istri bilang, wih, kok ada perubahan Pak, alhamdulillah, bagus ini rakernis si Bapak hadir. Ya kan? Nah, jadi bekas bibir istri, pas dia minum bekas bibirnya istri aja, bau betul mulutmu deh.
Coba kita amalkan. Tidak ada kemuliaan seorang suami yang tidak tahu menghargai istrinya. Coba bapak-bapak. Kadang-kala kita tidak menghargai istri karena dianggap tidak ada penghasilannya. Siapa bilang? Berapa gaji bapak sebagai polisi? Coba kalau istri digaji sebagai cleaning service, berapa gajinya per bulan? Coba kalau dia digaji sebagai babysitter yang jaga anak-anak kita, berapa per bulan? Saya yakin gaji polisi tidak mampu menggajinya. Tapi istri kita 24 jam halal, satu kali aja dibayar waktu pertama menikah. Tapi gaji diambil Ustaz. Insya Allah cari nafkahnya kalau lillahi ta'ala, maka sedekah kepada istri itu adalah gaji kita. Muliakan istri. Tidak ada kemuliaan bagi seorang suami yang tidak tahu memuliakan istrinya. Kenapa kita bisa kerja di kantor dengan baik? Karena jiwa kita tenang. Saya bisa ceramah begini Pak, karena istri saya kasih tenang perasaan saya. Mana bisa saya ceramah kalau lagi 10 menit duduk-duduk tadi dekatnya Pak Kadifropam, tiba-tiba masuk WhatsApp-nya, pulang kok cepat. Kenapa? Kesetrum anakmu. Jawab Pak, itulah tugasnya istri, dia jaga anak kita. Bapak-bapak, saya sangat yakin semua yang ada di sini, istri kita Pak, biar tidak ketemu 1 minggu, 1 bulan, tidak jadi masalah. Tapi kita kadang rindu sama anak. Dan siapa yang mengurus anak kita? Istri. Kalau ada suami yang tidak tahu menghargai istrinya, coba lihat istri ketika melahirkan. Coba lihat istri kita kalau melahirkan. Pilihannya hanya 2. Kalau tidak mati, setengah mati. Itu aja. Dan berapa banyak perempuan melahirkan wafat meninggalkan anaknya. Kita paling stres. Lo bolak-balik depan ruang persalinan, tapi masih sempat merokok. Coba istri kita Pak, 9 bulan mengandung. Melahirkan sampai detik ini tidak ada istri polisi mentang-mentang istri jenderal, mentang-mentang istri kombes, dia melahirkan senyum. Ada ya bapak-bapak pernah lihat perempuan melahirkan senyum? Keluar kona, nah, Pak, pasti setengah mati juga. Iya, begitu lahir anaknya, makin cacat, makin itu dia sayang. Itulah hebatnya istri kita. Paling kita menderita kalau ngidam. Sampai ada yang tanya saya di Makassar, Ustadz, apa doanya supaya berhenti ngidam istri? Saya bilang, ngidam apa istrinya Pak? Dia bilang, nanti dia bisa tidur kalau dilihat saya di atas lemari. Jadi, ya kalau mau jam 10 mau tidur Ustadz, setengah 10 saya sudah duduk di atas lemari. Berhenti kau dikerjai kau itu istrimu. Nah, bapak-bapak yang saya muliakan, mari memuliakan istri. Kecil bagi Allah untuk memberikan kalau Allah sudah ridha. Pesan yang terakhir. Semua ibadah yang kita lakukan Pak, tidak ada gunanya ketika Bapak tidak sholat. Jadi kalau ada polisi yang tidak beres Pak, pasti sholatnya tidak masalah. Jika boleh berwasiat kepada Kadipropam, kalau Bapak mau mengangkat seorang bawahan menjadi pegang sesuatu jabatan, lihat sholatnya Pak. Kalau sholatnya tidak beres, jangankan Bapak sebagai atasannya, Tuhannya aja dia tipu. Pak. Jadi kalau orang tidak beres sholatnya, pasti tidak baik. Kalau tidak beres kerjanya, pasti tidak beres sholatnya. 1. Pak Kadipropam pasti punya ajudan. Pasti. Begitu beliau panggil ajudan, ajudan, itu ajudan Pak, biar lagi duduk makan kacang, langsung lompat. Kalau perlu dia telankan duduk. Siap Jenderal. Padahal Pak Kadipropam ada pensiunnya. Ada hilang jabatannya. Tapi begitu takutnya itu ajudan. Kira-kira ada ajudan dipanggil. Ajudan, tunggu dulu Jenderal. Wah, diinjak lehermu. Ajudan, Bapak tidak lihat saya sibuk. Tidak mungkin Pak. Itu manusia. Padahal ada batas kekuasaannya. Lalu kenapa ketika Allah memanggil bapak-bapak? Hayya 'alas shalah. Sini sholat. Apa jawaban kita? Tunggu. Lagi meeting. Tuhannya disuruh nunggu Pak. Kadipropam aja Bapak tidak mampu bilang tunggu. Masa kepada Allah kita mampu katakan tunggu? Dipanggil lagi. Hayya 'alal falah. Pak polisi. Bapak tahu enggak itu hayya 'alal falah? Hayya 'alal falah artinya, Pak polisi. Dasat. Sini kamu. Saya kasih kau apa yang kamu mau. Itu hayya 'alal falah. Saya kasih kau kemenangan. Hayya 'alal falah, sini saya kasih kok. Kau mau sekolah mau jenderal, sini saya kasih kamu. Hayya 'alal falah, sini kau mau dapat jabatan, sini saya kasih kamu. Itu artinya hayya 'alal falah.
Tapi ketika Allah memanggil hayya 'alal falah, kita santai, merokok, bercanda. Akhirnya apa? Pantas 20 tahun kita jadi polisi tidak bisa lepas kredit dari bank. Mana ada, tidak ada kreditnya dalam sini. Belum selesai diperpanjang lagi SK, Pak. Masuk lagi sekolah. Maka kalau Bapak mau baik, perbaiki sholat. Kecil buat Allah jadikan Bapak jenderal. Keliru manusia kalau tidak lihat pimpinan kita, Pak. Coba lihat pimpinan kita yang jadi atasan-atasan. Kadang-kadang kita bilang, tidak masuk akal, kok bisa dia ya? Allah yang ngatur. Kok bisa? Allah yang mau. Coba kalau Allah yang kasih, itu kekuasaan, Pak. Biar kau setengah mati mau rebut, kalau Allah tidak berkenan, Allah tidak kasih. Ini presiden, wakil presiden, Allah sudah tahu. Pasti dikasih kepada orang. Lalu kenapa Allah kasih orang itu? Pasti ada kelebihannya. Kita jangan sangka buruk. Minta aja kepada Allah. Kalau Allah yang berkehendak, gampang. Tidak ada susahnya, Pak. Bapak mau jadi jenderal, saya lihat semua bapak kan sudah kombes. Pasti orientasi mau jenderal. Pasti akan dapat, Pak. Kenapa? Bapak polisi dan memang sudah kombes. Ada peluangnya, itu ada jalannya. Yang tidak ada jalannya, Das Atlatif jadi Kapolres. Ada jalannya enggak? Enggak mungkin. Tapi kalau Allah yang berkehendak, jangankan yang ada jalannya, polisi jadi jenderal, yang tidak ada jalannya Allah kasih kalau mau. Bisa enggak perempuan hamil enggak pernah disentuh laki-laki, Pak? Bisa enggak? Enggak mungkin. Tapi kalau Allah yang mau, Siti Maryam lahir, anaknya enggak pernah punya suami. Bapak enggak percaya, buka Quran. Enggak percaya, berhenti jadi Islam. Cuma sekarang banyak perempuan mau saingan Siti Maryam. Hamil. Enggak ada suaminya. Usut punya usut, anggota pelakunya. Begitu dilapor, apa mau dilapor? Polisi sama polisi melapor, ya pasti kalah lah pengadu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, Pak. Bisa enggak manusia dibakar masih bisa hidup? Bisa enggak? Enggak mungkin. Tapi kalau Allah yang mau, Ibrahim alaihissalam dibakar dalam api yang sangat menyala-nyala. Allah selamatkan. Bapak-bapak, saya cinta Bapak karena Allah. Saya senang ini, teman-teman mubalik, saya punya grup-grup mubalik, baik skala nasional maupun lokal. Saya digelari ustadznya polisi. Dan saya memang selalu prioritaskan. Pagi ini mesti ada acara saya di tempat lain. Tapi begitu polisi yang undang saya pasti prioritaskan. Biar sudah sejadwal, dia ubah lagi, saya ikuti saja maunya. Kita bersyukur kalau polisi masih mau dengar acara seperti ini. Alhamdulillah, Pak. Saya terima kasih Pak Kadipropam. Rakernis awal acara kita dakwah. Ini menunjukkan bahwa kita butuh agama. Pasti kita tinggalkan semua ini, Pak. Wa mal hayatud dunya illa mataul hurur. Dunia ini tipu daya. Dunia ini sementara. Jabatan Bapak sementara. Maka gunakan dengan sebaik-baiknya. Ribuan polisi, hampir 1,5 juta polisi di Indonesia. Lewat lebih 1,5 juta polisi di Indonesia. Tapi Allah pilih tidak sampai ribuan yang berpangkat kombes, apalagi jenderal bintang 2. Maka keliru kalau Bapak tidak memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Insya Allah, kalau Bapak beramal dengan baik, memperbaiki sholat, kecil buat Allah, jadikan Bapak segera jadi jenderal, jadikan dan jadi komjen. Insya Allah, Allah kasih. Memang itu ada jalannya. Dan yang terakhir, teruslah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana supaya bisa bersyukur? Jangan bandingkan hidup kita dengan orang lain. Bapak lihat, enak jadi jenderal bintang 2. Belum tentu, Pak. Lebih enak yang mungkin yang siapa itu satu di sini. Kalau jenderal bintang 2 tanggung jawabnya gue besar. Maka kalau pernah mau bahagia, jangan bandingkan hidup Bapak dengan orang lain. Insya Allah, semua diberikan kelebihan oleh Allah. Allah itu, Pak, coba lihat. Bapak kalau hafal Asmaul Husna. Allah itu bukan penyayang, Pak, tapi maha penyayang. Allah itu bukan pemberi, tapi maha pemberi. Maka mintalah hanya kepada Allah, perbaiki solat. Kalau solat sudah baik, Bapak sudah tes pendidikan, tidak lulus lagi pendidikan, tes kedua lulus, jabatan yang kita ingin tidak dikasih, sangka baik, itulah yang terbaik. Tamat SMA, saya daftar polisi.
Akabri waktu itu namanya. Ya kan? Saya tidak lulus, Pak. Kenapa? Ceper. Tidak lulus tinggiku waktu itu. Kawan saya lulus. Padahal nilai saya tidak pernah kalah sama itu dia. Sekarang dia sudah 2. Sama Bapak. Propam dia di Sulbar. 2 bunga. Saya lihat dia terlambat mungkin. Karena sudah seangkatan saya baru 2. Dia pakai baret seperti Bapak. Warna itu biru. Saya lulus. Waktu itu karena gagal jadi akabri. Saya lulus jadi ustadz. Pakai baret putih. Alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah kucaramai kau semua. Nah, sangka baik Pak, sangka baik. Kalau Allah kasih pasti itu yang terbaik. 2014 saya ikut pilkada Makassar. 10 pasang calon. Kalah tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Itu yang disebut sangka baik Pak. Andai saja saya jadi pejabat waktu itu, setengah mati saya hormat. Datang Kapolrestabes Makassar hormat, siap. Datang Pak Dandim, siap. Datang Gubernur, siap. Datang Presiden, siap. Setengah mati, siap. Tapi karena saya jadi ustadz, mereka yang siap-siap sama saya. Sangka baik, sangka baik. Saudara-saudaraku, para bapak-bapak polisi, sangka baiklah. Sudah sekolah, ternyata jabatan yang kita mau tidak diberikan, Allah kadang tunda. Kenapa? Karena Allah tahu, kau belum bisa di sini. Kalau kau di sini sekarang ada masalah yang kau bisa terlibat, saya sayang kau, ku parkir kau dulu. Dianma. Kuyan makan kau dulu di sini. Saya keparkir kau dulu di sini. Karena banyak masalahmu. Jadi orang kalau sangka baik Pak, enak hidup. Sangka baik aja. Sudah, pasti Allah kasih yang terbaik. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita. Selamat berapat, rapat koordinasi nasional. Insya Allah kalau Bapak puasa seperti ini, lalu rapat mengeluarkan pendapat-pendapat, insya Allah Allah beri hidayah. Teruslah menjadi polisi presisi. Insya Allah polisi presisi, dia polisi di dunia, polisi pula di akhirat kelak. Dia dapat tundangan jabatan di dunia, insya Allah dapat amal jariah. Mudah-mudahan Bapak sekalian sehat walafiat, terus dilimpahkan karunia dan keberkahan dari Allah, dan cita-cita Bapak dalam dunia kepolisian Allah kabulkan. Saya Dasat Latif sangat senang bisa hadir di tempat ini, dan saya senang selalu berada menjadi sahabat polisi. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, pastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ibu-ibu nih yang cantik-cantik. Yang mukanya sudah di bleaching, di apa semua. Mukanya putih, lehernya hitam. Ya. Bu. Nih yang cantik. Cacing tunggu di kubur. Jangankan masuk kubur, ibu meninggal jenazahnya disentuh tangan kita, menyentuh pipinya jenazah. Tidak ada yang mau langsung sentuh tangannya. Dia cuci bersih-bersih tangannya dulu kita. Jijik dengan jenazah kita. Ibu-ibu, bapak-bapak, ada berapa rukun iman? Berapa? 6. 5 itu rukun Islam. Rukun iman ada 6. 1 diantaranya percaya kepada hari akhir. Nah, biasanya orang ketika berbicara tentang kematian itu berbicara tentang hari akhir. Dan biasa kalau saya bicara kematian, tiba-tiba anak muda langsung bicara, orang kalau mati itu Ustaz, tua dulu. Tidak. Yang namanya kematian tidak harus tua dulu. Ini anak muda kalau kita cerita kematian langsung orang tua dia lihat-lihati. Yang sudah pensiun, yang sudah putih rambutnya, bikin kaget. Yang namanya kematian, tua, mati. Orang kaya, mati. Orang miskin, mati. Raja-raja, mati. Rakyat biasa, mati. Ustadz, mati. Kalau Ustadz duluan, siapa yang tak siapa? Semua mati. Berarti yang jadi masalah sesungguhnya bukan mati. Karena mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Yang jadi masalah, bagaimana kondisi kita mati?
Itu yang jadi masalah. Itulah sehingga setiap Jumat dibaca ini ayat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, dan jangan kamu mati illa kecuali wa antum muslimun, dalam keadaan beragama Islam. Berarti ayat ini Allah informasikan ada di antara kita KTP-nya Islam, ngakunya Islam, tapi mati tidak dalam keadaan membawa Islam. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berjudi. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan merampok. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka memakan makanan haram. Satu di antaranya menerima serangan fajar ketika pemilu kemarin. Ini betapa hancurnya moral bangsa kita, Pak. Saya kan selesai pemilu tetap ceramah keliling Indonesia, Pak. Apa rakyat bilang apa itu serangan fajar? Dia ganti bukan serangan fajar. Dia ganti apa, Pak? Sedekah subuh. Apa ndak hancur, Pak? Ya, Ibu Bapak, saya yakin Bapak Ibu tidak yang hadir di sini tidak terima serangan fajar. Tapi kalau ada yang jadi sponsor serangan fajar, itu bagian daripada kebatilan. Ya, Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, kita sedikit tentang kematian. Biasanya kalau kita cerita kematian, itu kita selalu berpersepsi, berpikir harus tua dulu, harus sakit dulu. Tidak. Kematian, anak muda pun pasti mati. Suatu ketika, Sulaiman alaihissalam lagi ceramah seperti ini. Tiba-tiba datang tamu tadi diundang. Berkatalah tamu tadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Sulaiman katakan, silakan masuk, duduk. Duduklah tamu tadi. Nabi lanjutkan ceramahnya. Belum selesai Nabi ceramah, tiba-tiba tamu tadi, Pak, diangkat tangan. Ya Rasul, ada pekerjaan saya penting, tidak bisa ditunda dan tidak bisa dimajukan. Saya izin pamit dulu. Kata Nabi, silakan. Berangkatlah tamu tadi. Sepeninggal tamu tadi, Nabi bertanya kepada jamaahnya, saudara-saudara sekalian, ada yang tahu siapa itu tadi tamu? Tidak ya Rasul, Anda yang lebih tahu. Nabi Sulaiman katakan, itulah tadi yang memisahkan dengan segala orang yang kau cintai di dunia. Itulah tadi yang memisahkan kamu dengan harta yang kau miliki. Itulah tadi yang memisahkan antara jasad dengan rohmu. Itulah tadi malaikat pencabut nyawa yang setiap kali datang pasti ada yang ingin diambil dan tidak kembali sebelum diambil yang diinginkan. Selesai berkata begitu, tiba-tiba dari belakang ada anak muda, dia angkat tangannya. Ya Rasul, itu tadi malaikat pencabut nyawa. Betul. Tidak kembali sebelum diambil yang diinginkan. Ya, mati saya ya Rasul. Kenapa? Semenjak dia datang sampai pulang, saya terus dia lihat-lihati. Kata Nabi Sulaiman, hati-hati kok. Anak muda, barangkali kau yang diinginkan. Ya Rasul, jangan main bawa saya jauh. Ya Rasulullah, bawa saya jauh sampai dia tidak dapat saya tadi ini. Nabi Sulaiman katakan, baik. Angin, tolong terbangkan anak muda ini. Nabi Sulaiman dengan izin Allah, mukjizatnya, pandai bicara dengan binatang, pandai perintah angin. Bahkan dia adalah manusia terkaya di dunia sampai sekarang ini. Kata Nabi Sulaiman, angin, tolong kau terbangkan anak muda ini. Bawa di mana mau pergi. Siap. Diterbangkanlah anak muda ini, Bu. Kiri, kanan, lurus, kiri, kanan. Dia pikir, sudah jauh saya kurang ngajar. Tidak dia dapat lagi saya tadi itu. Bikin kaget-kaget. Angin. Sudah, turunkan saya. Sudah saya jauh ini. Turun. Pas turun, baru satu langkah diinjakkan kakinya di tanah, langsung muncul itu tadi tamu. Dari mana kau? Dari tadi saya tunggu kau. Kenapa saya tinggalkan majelis tadi? Karena di sini takdirmu harus mati. Akhirnya dia tinggalkan, dia hindari kematian. Justru kenyataannya dia datangi kematiannya. Kullu nafsin sa'iqatil maut. Semua yang hidup pasti akan mati. Sebaliknya, kalau tidak tiba saatnya, biar setengah mati kau mau mati, tidak akan mati. Ini ada cerita, wallahu alam benar atau tidak. Ada ibu ketahuan suaminya selingkuh. Dia dapat WhatsApp-nya lope-lope. Sakit hatilah dia. Akhirnya dia mau bunuh diri.
Dia ambil racun. Dia masuk di kamarnya, minum racun. Karena buru-buru takut didapat anaknya, dia buru-buru minum racun. Akhirnya lebih banyak masuk di hidungnya daripada mulutnya. Muntah-muntah, tidak jadi mati. 1 bulan kemudian, ketahuan lagi suaminya selingkuh. Dia mau bunuh diri. Lihat racun, bulan lalu gagal. Dia ambil pisau, Bu. Dia iris urat nadinya. Rencana bunuh diri, dia iris urat nadinya. Dia lupa ternyata pisau yang dipakai pisau tumpul. Tidak jadi lagi mati. 1 bulan kemudian bertengkar lagi sama suaminya. Dia mau bunuh diri. Dilihat racun gagal. Dia lihat pisau gagal. Akhirnya dia lari ke belakang rumahnya, lompat masuk ke dalam sumur. Ternyata dia lupa waktu itu musim kemarau. Ternyata air dalam sumur tidak cukup. Tidak jadi lagi. Saudaraku, ajal bila tiba tidak bisa dimajukan, tidak bisa diundur. Kullu nafsin saikatil maut. Semua yang hidup pasti akan mati. Tungke maki nyawai pasti mati, kata orang Bugis. Al mautu babun, mati adalah pintu yang setiap kita melewatinya. Nah, sekarang ibu bapak pernah ngantar jenazah? Pernah ngantar jenazah? Bukan pernah, sering. Itu kata Nabi, kalau kalian meninggal, 3 tuh yang ngantar kamu. 2 yang kembali, 1 yang tinggal menemanimu masuk kubur. Apa gerangan yang mengantar kita ke liang kubur? 1, keluarga. Handai taulan, sanak saudara, kenalan, tim sukses. Ya, jangan lihat Pak Lanyala. Tim sukses semua ikut ngantar kita. Tapi demi Allah, tidak ada satupun yang mau masuk menemani kita di kubur. Jangankan masuk ke dalam kubur, tidur aja di atas kubur kita, di samping kubur, tidak ada. Percaya ibu, besok-besok ibu meninggal, jangan harap suamimu mau temani. Meskipun dulu dia bilang, kemanapun kau pergi, aku akan mengikutimu. Kita akan sehidup semati. Cerita. Pas meninggal, kawin lagi, Bu. Sampai ada di Makassar komplain sama saya, Ustadz, itu jelek betul sifatnya tetanggaku. Kenapa lagi, Bu? Masa baru 3 bulan meninggal istrinya, belum lagi kering kuburnya, dia kawin lagi, Ustadz? Saya bilang, itu tetangga saya masih hidup, istrinya dia kawin. Iya toh? Masya Allah, ada kawan saya, Pak Ketua DPD, kawan saya, waktu meninggal istrinya, nangis, Bu. Ini kisah nyata. Bengkak matanya. Dia bilang apa? Ustadz, rasanya tidak bisa lagi aku lanjutkan hidupku. Saya bisa sukses begini karena istri saya, Ustadz. Separuh jiwaku rasanya mau pergi. Wah, luar bengkak. Biasanya kan laki-laki paling nangis tapi tidak sampai bengkak matanya. Ini bengkak matanya, Pak. 3 bulan kemudian saya pergi jogging. Di pantai, di Losari. Saya jogging. Ketemu saya sama dia. Tiba-tiba di sampingnya ada perempuan cantik, putih, masih muda, panjang rambutnya, tidak pakai jilbab. Saya senggol dia. Pak Haji, siapa itu Pak Haji? Dia bilang, Ustadz, yang baru. Sudahlah. Kalau kita meninggal, Pak, keluarga tidak bakal ada yang mau menemani. Apalagi kawan. Kawan kita. Jangan harap anak buah kita, malah dia doakan kita cepat mati supaya dia ganti. Coba, ada orang meninggal, ada kawannya, nggak usah temani di situ. Coba lihat saja grup WhatsApp kita. Bapak Ibu kan semua punya grup WhatsApp. Iya toh? Punya grup WhatsApp. Coba kalau ada yang meninggal, jangankan ketik doa, nulis doa, baca doa, enggak. Apa dia kirim? Stiker. Iya toh? Apa dia kirim? Innalillahi wa inna. Enggak, dia ketik itu doa, stiker, Pak. Begitu, sudah itu dia blokir kita punya nomor. Dia hapus. Takut malam-malam ada WhatsApp nomor kita. Ayo. Teman, handai tolan, keluarga, tidak akan ada yang masuk menemani kita. Yang kedua, kata Nabi, harta. Almarhum suami istri, waktu meninggal seluruh harta keluar. Mobil, motor keluar ngantar.
Tapi demi Allah, hanya satu yang menemaninya masuk ke dalamnya. Apa itu? Kain kafan. Mulai dari yang paling kaya sampai yang paling miskin, kainnya sama, kain kafan. Tidak mentang-mentang dia kaya dikasih kain sutra, tidak. Coba lihat kain kafan, ada kantongnya? Ada kantongnya? Enggak mentang-mentang kaya, kasih masuk di dalamnya iPhone 15. Enggak. Kaos kaki aja enggak boleh kita pakai kalau orang Islam. Apa yang kita bawa? Harta. Kain kafan. Ibu-ibu ini orang-orang kaya semua. Ibu sekarang pakai parfum merek-merek internasional. Bulgari, Angelman, Hermes. Begitu ibu meninggal, apa parfumnya? Kapur barus. Iya. Hilang semua itu. Harta ini ibu-ibu nih yang cantik-cantik. Yang mukanya sudah di bleaching, apa semua. Mukanya putih, lehernya hitam. Ya. Bu. Nih yang cantik. Cacing tunggu di kubur. Jangankan masuk kubur, ibu meninggal jenazahnya disentuh tangan kita, menyentuh pipinya jenazah, ndak ada yang mau langsung sentuh tangannya. Dia cuci bersih-bersih tangannya dulu kita. Jijik dengan jenazah kita. Harta ndak ikut. Keluarga pulang. Yang setia menemani kita masuk. Amal. Amal itu ada dua. Amal kebaikan, amal keburukan. Yang baik akan jadi amal jariah. Yang jelek akan jelekkan kejerah dia. Semalam saya di Metro TV wawancara soal pemilu. Saya bilang tidak ada yang sia-sia di hadapan Allah. Tidak ada yang tidak tercatat di hadapan Allah. Kalau kau jujur, insya Allah jadi amal jariah kejujuranmu. Tapi kalau kau bohong, kebohonganmu, kecuranganmu akan jadi amalmu juga. Sampai kau sudah jadi tulang belulang, peninggalanmu akan masih menyiksamu. Ini peringatan bagi orang-orang yang beriman. Ini peringatan, tidak ada usah cerita kita pemilu jujur. Kalau dia sudah tidak percaya akhirat, tidak ada gunanya. Orang yang masih percaya akhirat, yang masih mau jujur dan berkata baik. Kalau dia sudah tidak percaya akhirat, biar kau kasih tahu apa, tidak ada gunanya. Itu yang disebut oleh Nabi kaswatul qalbi, mati hatinya. Nauzubillah min zalik. Nah, masuklah kita dalam kubur. Ada kesalahan kita. Dia pikir alam kubur itu luas. Tidak. Itu alam kubur, Pak. Kubur itu agak lebar. Barangkali 60 cm lebarnya, panjangnya 2 meter. Itu kubur. Apa itu tempat kita? Bukan tempat dia liang lahat. Tahu liang lahat? Di dalam kubur itu digali lagi sampingnya kan? Yang pas-pas dengan tubuh kita, nggak bisa gerak, nggak bisa apa-apain. Masuklah kita di situ. Jadi kalau ada orang jahat dunia, Pak, suruh lihat aja orang dimasukkan di kubur. Mau kemana? Kau pasti mati. Mau kemana? Pasti kamu mati. Itu dalam surah Yusuf itu dijelaskan. Silakan akhir-akhir surah Yusuf. Bapak buka. Bahasa Indonesianya begini, kurang lebih Allah katakan begini. Silakan lakukan apa yang kamu mau lakukan semau-maumu. Karena kami pun menunggu kelakuanmu nanti di akhirat. Kita tunggu semua itu. Allah tunggu semua kelakuanmu itu. Maka kalau sudah masuk kubur, tidak ada, putus. Tidak bisa lagi kita sholat. Tidak bisa lagi kita puasa. Masuklah kita dalam kubur. Bapak-bapak, ibu-ibu, pernah rasakan mati lampu? Pernah rasakan mati lampu? Gelisah kan? Padahal kalau bapak mati lampu, masih luas rumah. Masih bisa pakai ambil senter HP. Tiba-tiba masuk ular. Bapak masih bisa berteriak, "Woi, ada ular, ular!" Masih bisa ngambil kayu pukul. Masih bisa lompat ke jendela. Tapi di dalam kubur, mati lampunya selama-lamanya. Luasnya, tidak bisa lagi gerak, Pak. Ditindis, tidak bisa gerak. Itulah alam kubur. Dan kata Nabi, ketika kau sudah masuk alam kubur, hanya 3 lagi yang bisa membantumu. Apa gerangan? 1, anak yang soleh dan soleha. Almarhumah dan almarhum. Beliau suami istri,
tidak bisa lagi sholat, tidak bisa lagi puasa, tidak bisa lagi sedekah, tidak bisa lagi haji. Yang bisa dilakukan amal-amalnya mengalir adalah anak yang soleh dan soleha. Saya mau tanya ibu-ibu, Bu, ibu, bisa ndak anaknya jadi anggota DPR tidak pernah nyalek? Bisa ndak? Ndak mungkin. Bisa ndak anak bapak ibu jadi dokter tidak pernah kuliah fakultas kedokteran? Ndak mungkin. Bisa ndak anak ibu bapak jadi tentara polisi ndak pernah daftar tentara polisi? Ndak mungkin. Tapi bisa ndak anak bapak ibu soleh dan soleha meskipun ndak dokter? Bisa ndak anak kita soleh dan soleha meskipun dia ndak pernah nyalek? Bisa. Itu pesannya, anak yang soleh dan soleha jauh lebih mudah daripada menjadikan anak kita doktor, insinyur, profesor. Tanya mereka yang sudah uzur. Apa mereka masih mengharapkan ruko? Apa mereka masih mengharapkan mobil mewah? Yang diharapkan anaknya ada di sampingnya. Sayang seribu sayang, orang tua sekarang lebih bangga kalau anaknya doktor, anaknya anggota DPR, tapi tidak malu kalau tidak pernah dilihat anaknya sholat berjamaah. Demi Allah Bu, ketika ibu wafat, anak yang diharapkan doakan kita. Teman jangan harap, suami, kawin lagi. Saya kan didengar istri saya ceramah saya begini. Dia lihat ceramah saya di YouTube. Mamanya cek, istri saya. Dia bilang, Ustadz, jadi kalau saya duluan meninggal, Ustadz mau kawin lagi. Saya bilang, sini kau sayang. Kau duduk di sampingku, saya kasih dengar kau baik-baik. Jangankan kau meninggal, kau masih hidup saja, saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Bukan karena saya takut, cuma kau lebih berani dari saya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita tentu berharap ketika kita sudah di alam kubur, anak kita minimal setiap 5 waktu berdoa, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sayang orang tua sekarang bangga kalau anaknya tahu bahasa Inggris, tapi dia tidak malu anaknya tidak tahu ngaji. Karena ada orang bilang, hebat betul itu Ustaz. Apalagi hebatnya anaknya Ustaz, masih SD kelas 3 lancar betul bahasa Inggris. Apa hebatnya itu? Banyak yang begitu Bu. Masa banyak Ustaz? Iya. Ibu coba ke Inggris. Anak-anak di sana Pak, baru belajar bahasa sudah bahasa Inggris Pak. Lalu apakah anakmu ketika pandai bahasa Inggris dia berdoa pakai bahasa Inggris nanti? Oh my God, please help me my mother. Enggak, dia tetap juga pakai bahasa Indonesia. Apa yang Bapak Ibu banggakan dengan anak yang tidak tahu sholat? Coba lihat anak-anak kita sekarang Pak. Lebih respect sama cowoknya yang baru kenal 2 bulan daripada bapaknya yang sekolahkan dia. Mereka lebih sayang sama ceweknya daripada ibunya. Kalau ibunya yang telepon, nak, kau antar dulu mak. Bapakmu ndak bisa, lagi banyak kerjaan. Apa kata? Wah, lagi sibuk mak. Sekali ceweknya, tunggu deh sebentar, 10 menit saya sampai. Apa yang kita harap dari anak seperti ini? Demi Allah, kita orang tua tidak berharap doktermu bawa ke sini, tapi kita berharap usia senjaku kau urus saya. Ibu-ibu sayang, kita lebih mengawasi suami daripada mengawasi anak. Ngapain ngawasi anak suami kita? Biar HP-nya kita mau periksa. Untuk apa? Kalau ibu dapat hal-hal negatif di HP, apa yang ibu mau? Gelisah kan? Sengsara perasaan. Mau dicerai, mampu jadi janda. Tak nampak saya bela bapak hari ini. Mampu dapat yang lebih baik dari yang sekarang. Daripada ngawasi HP suami, mending ibu awasi anaknya. Suami maksiat, ibu ndak tanggung. Suami ndak sholat, ibu ndak tanggung. Tapi anak ndak jilbab, anak ndak sholat, anak ndak puasa, ibu yang nanti diminta tanggung jawabnya. Ngapain ngawasin suami? Kita tidak tanggung dosanya, tapi anak kita tanggung dosanya. Maka ibu, didik anak kita ibu. Terutama sholat. Cari tak mati anak mau baik kalau dia tidak sholat. Apa yang mau diharapkan?
Coba anak-anak kita yang cantik, yang cakep-cakep, yang baik kerjanya. Itulah yang potensial menyengsarakan orang tuanya. Tapi coba anak kita yang sekolahnya seadanya, akhlaknya baik. Inilah yang ngurus orang tuanya di usia senjanya. Maka anak yang soleh dan soleha, itulah yang akan menolong orang tuanya ketika ada di kubur. Dia akan berdoa, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ibu tidak usah cemas soal isi perut anak kita. Yang kita cemaskan kalau dia tidak tahu sholat. Ibu tidak usah cemas kalau rumahnya dia masih ngontrak-ngontrak. Yang kita perlu cemaskan adalah ketika dia sudah bersuami istri, tidak pernah berjamaah dan tidak pernah kita lihat ngaji. Alangkah bahagianya orang tua. Subuh hari dia kaget, kenapa ribut pagar? Oh dia intip, oh Masya Allah anak bungsunya dia pergi berjamaah ke masjid sholat subuh. Alangkah sengsaranya kita orang tua. Anak kita tengah malam baru datang. Siapa yang ngantar cowoknya? Jam 2 dini hari baru pulang. Apa yang ibu bapak harap dari anak seperti itu? Maka kita berharap tentunya almarhum almarhumah punya anak yang soleh dan soleha. Sehingga menjadi kekayaan buat almarhum almarhumah di alam kubur. Yang kedua, yang bisa menolong kita, sedekatun jariah, sedekah. Ini ibu-ibu ini, ibu-ibu terhormat semua di dalam sini. Ya, banyak saya lihat semua emas berliannya. Ibu, ibu, kalau ibu meninggal siapa yang pakai itu emas berlian? Siapa ibu? Anak, istri kedua. Hancur ibu-ibu hari ini. Ayo, coba lihat, ketika ibu meninggal, dikeluarin itu cincin, nangislah suami. Ini cincin pernikahan kita dulu ibu. Dia tarik, dia paksa keluar. Sudah itu dia cabut lagi gelangnya. Ini ulang tahun pernikahan kita dulu ibu, saya belikan kau di Dubai. Dia cabut lagi, kau punya kalung ini ibu dulu. Waktu kita pergi umroh ibu, habis emas diambil. 3 bulan kemudian kenal sama janda. Dia ambil semua emas, dia kasih jandanya. Dek, ini mantan istriku sudah mati. Dia bilang sudah mati, ambilin emas. Maka ibu, daripada dipakai istri kedua, mending ibu sedekah sekarang. Sedekah. Dan enaknya ibu-ibu seperti yang di dalam ini yang kaya-kaya, ngapain pakai yang asli bu? Lebih asli jual jadikan masjid. Itu yang namanya pandai menyikapi harta. Apalagi kalau ibu sudah pakai 20 tahun, ngapain lama-lama? Orang juga sudah tahu ibu kaya. Itu enaknya jadi orang kaya, biar palsu. Masa palsu? Orang kaya itu. Iya toh? Beda kita orang miskin, sudah asli. Di mana dia dapat? Iya bu. Hei, bu, sedekah. Sedekah. Dan demi Allah, tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Carikan saya orang yang bangkrut gara-gara sedekah. Saya tahu Pak Lanyala, sekampung kami orang Bugis. Salah satu sebabnya eksis sampai sekarang karena dermawan. Bapak tahu Pak JK? Berapa kali mau dihancurkan, dia apa, diserang kiri kanan. Alhamdulillah Allah lindungi. Salah satu sebabnya ribuan anak yatim beliau pelihara. Tidak ada orang senang itu orang pelit Pak. Sebaliknya tidak ada orang yang tidak senang orang dermawan. Saya tanya, ibu-ibu senang mantu yang pelit atau dermawan? Dermawan. Ibu-ibu senang tetangga yang pelit atau dermawan? Bapak-bapak senang sahabat yang pelit atau dermawan? Itu tidak ada orang suka orang pelit. Sedekahlah. Sedekah. Dan hebatnya itu sedekah, Allah pasti ganti. Ibu, daripada setengah mati pelihara jaga-jaga WhatsApp, lebih baik sedekah tolak balas suami. Ya, siapa yang mau dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dan tertolak dari bencana, maka kata Nabi, hendaklah dia bersedekah. Sedekah. Ramadan bulat lipat gandakan.
Kalau ibu tidak bisa sedekah, buka puasa ratusan orang di rumah, ya sudah kirim 10 nasi bungkus ke masjid. Yang makan ternyata ustadz, yang makan ternyata penghafal Quran, yang makan ternyata Pak Imam. Selama darah dagingnya itu dia pakai beribadah, selama itu yang kirim nasi bungkus dapat pahala. Sedekahlah. Saya tidak bisa nasi bungkus, saya hanya bisa sandal jepit dari toilet ke pintu masjid. Ya sandal jepit, dicuri orang. Alhamdulillah, mau amal baru. Bersedekahlah. Ada 5 penyesalan orang di alam kubur. Satu di antaranya, ketika sudah dia gosok meninggal arwah, dia gosok matanya, dia buka, kata dia, saya di mana? Kau sudah meninggal, dah saat. Saya sudah mati. Iya. Ya Allah, hidupkan saya kembali. Hidupkan saya kembali ke dunia. Sekejap saja, kira-kira 1 menit lah kalau boleh. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia. Untuk apa? Solat? Bukan. Puasa? Bukan. Haji? Bukan. Saya hanya ingin berkata, ya Allah, semua hartaku aku sedekahkan fisabilillah. Kenapa bukan minta solat? Karena solat hanya bisa dapat pahalanya ketika kita masih solat. Haji hanya bisa kita dapat ketika kita haji. Puasa hanya kita dapat ketika kita puasa. Tapi sedekah, meskipun sudah tulang belulang hancur, kita tetap mengalir. Itulah yang disebut sedekah jariah. Keliru Bapak Ibu yang Allah kasih rezeki, Bapak tidak bersedekah. Keliru. Dan alhamdulillah makin bersedekah, Allah makin ganti. Maka almarhum almarhumah, insya Allah lapang kuburnya karena ada sedekah beliau. Yang ketiga, yang akan menolong kita di alam kubur adalah ilmu yang bermanfaat. Almarhum almarhumah, beliau suami istri, tokoh pendidikan. Itulah ilmu yang bermanfaat. Ketika diajarkan ilmu hukum kepada mahasiswanya, diajarkan tentang keadilan, lalu anak mahasiswanya menjadi pengacara yang membela dan menegakkan keadilan, selama itu juga amal-amal akan mengalir. Maka karena itu, ibu bapak kalau dapat konten-konten dakwah, jangan berhenti di grup, jangan berhenti di HP bapak, sebarkan. Bapak punya 10 grup WhatsApp, satu grup 100 orang, kirim 1000 orang yang terima. Kalau ada yang mengamalkan 5 orang, selama 5 orang itu amalkan, bapak dapat pahala seperti pahalanya penceramah tanpa mengurangi pahala penceramah. Ilmu yang bermanfaat adalah yang bisa menyelamatkan kita di alam kubur. Inilah 3 yang akan terus mengalir meskipun kita sudah di alam kubur, bahkan sudah habis tulang belulang kita. Anak yang soleh dan soleha, sedekah harta, kemudian ilmu yang bermanfaat. Dan orang yang ada di alam kubur sekarang masih transit, belum sampai surga, termasuk Rasulullah Muhammad SAW. Dan siapa yang paling menderita di alam kubur? Kata Nabi, orang yang paling menderita di alam kubur nanti adalah al-mutahawilu bis-sholah, yang menganggap enteng sholat. Saya mau tanya, bapak-bapak, kalau pergi merantau ke Sulawesi Selatan, ternyata bapak tidak nyaman di Sulawesi Selatan, ada pilihan? Ada? Ada. Balik lagi ke Jakarta. Saudara-saudara dari Jawa merantau ke Sumatera, ternyata di sana tidak bagus. Ada pilihan? Ada. Balik lagi ke Jawa. Mangan orang mangan, yang penting ngumpul. Iya. Iya toh? Bapak-bapak kalah pil caleg, ada pilihan? Kalah pilpres, ada pilihan? Ada. Tunggu lagi 5 tahun yang akan datang, kita tanding lagi. Ya. Tidak disenang sama gubernur, ada pilihan? Ada. Apa? Pensiun dini. Selesai urusan, biar ada di situ kita lewat. Bukan lagi gubernurku. Iya kan? Ibu-ibu, suami cerewet, suami kasar, ada pilihan bu? Ada. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Selesai. Ya, bapak-bapak punya istri cerewet, ngamuk aja kerjanya, ndak tahu menghargai suami. Ada pilihan? Ada. 2 pilihan. 1 tambah jadi 2. 2 cerai. Ada pilihan pak. Maknanya bapak menderita di dunia masih ada pilihan.
Dan tidak ada orang menderita di dunia dari bangun sampai tidur sampai bangun lagi menderita 24 jam. Tidak, pasti ada senyum-senyumnya. Tapi kalau bapak masuk kubur, ada pilihan. Ibu-ibu masuk kubur ada pilihan. Nggak nyaman pertanyaannya, keluar dulu. Begitu bapak keluar, viral satu dunia pak. Ya. Dan siapa orang menderita di kubur? Al-mutahawil bis shalah, yang menganggap enteng sholat. Tidak ada gunanya ceramah hari ini kalau bapak ibu pulang masih lalai sholat. Mohon maaf, maafkan saya. Pesan Nabi ketika akhir hayat, pertama yang selalu diingatkan Nabi, jaga sholat kalian. Dan dikhususkan bagi perempuan. Kenapa? Karena pada kondisi dan keadaan tertentu, perempuan paling banyak melalaikan sholatnya. Kapan Ustadz? Ada pengantin. Coba perempuan kalau ada pengantin. Bukan cuma uang dia sumbang, sholatnya juga disumbangkan. Ya kan? Diundang jam 11. Ke salon jam 8. Sudah itu mukanya sudah penuh dempul. Ya kan? Tiba duhur. Kata suaminya, Bu, saya sudah jualkan kau sawah di kampung supaya bisa haji. Ini kau sudah haji tidak sholat, kau pergi sholat. Apa kata istrinya? Kau sadar Pak? Saya sadar ini, saya suruh kau sholat. Kau sadar Pak? Kau udah lihat ini makeupku 700.000 ini di salon. Oh, haula wala quwata illa billah. Lebih disayang makeupnya daripada sholatnya. Tahu enggak hukuman orang tidak sholat? Buka surah Al-Hajj ayat 47. Satu kali meninggalkan sholat, Allah hukum 1 hari di neraka. Al-Quran surah Al-Hajj 47. Berapa yang namanya 1 hari di neraka? 1000 tahun dunia. Jadi kalau tidak sholat subuh tadi, 1 hari bapak dibakir di neraka. Berapa yang 1 hari? 1000 tahun dunia. Maka jangan anggap remeh sholat. Bagaimanapun kondisi dan keadaan bapak, sholat. Saya tidak bisa kena air Ustaz. Allah kasih keringanan, tayamum. Yang penting tayamumnya yang benar. Jangan tayamum sambil gosok-gosok kaki, salah itu. Ada juga saya lihat di pesawat tayamum dia kumur-kumur Pak. Saya beleng-beleng. Ya kan? Ustaz, saya lagi sakit Ustaz. Adakah kala sakitnya Nabi Ayub alaihissalam? Tapi beliau tetap sujud beribadah kepada Allah. Kita baru sariawan, tidak sholat. Kalau sariawan dia sholat, sariawan lah. Allah tahu bapak lagi sariawan. Apa lagi alasannya bapak tidak sholat? Ayo, gagah Ustaz, selebriti. Ada kala gagahnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu manusia tercakap di dunia. Bayangkan Nabi Yusuf, itu ibu-ibu disuruh ngiris bawang. Lewat Nabi Yusuf, begitu pesonanya wajahnya Nabi Yusuf, tidak sadar dia iris tangannya itu ibu-ibu. Mana ada gagah seperti itu? Segagah-gagahnya artis lewat, jangankan ngiris tangan, bau ketek aja kita rasa. Yusuf alaihissalam, cakap tetap beribadah kepada Allah. Dia pintar Ustaz. Ada kala pintarnya itu Nuh alaihissalam sampai sekarang teknokrat yang belum ada yang saingi. Orang semua bikin perahu, orang Sulawesi pandai bikin perahu namanya pinisi. Di mana dia bikin perahu? Pesisir pantai. Nabi Nuh di atas gunung dia bikin perahu, Pak. Tetap beribadah kepada Allah. Maka tidak ada alasan kita tidak sholat. Sholat. Kalau orang sudah tidak sholat, tidak ada semua nilai sholatnya. Tidak ada semua nilai dia punya. Kenapa? Yang pertama kali nanti diperiksa sholat. Puasa bagus, tapi tidak sholat tidak ada gunanya. Saya memberikan ilustrasi sederhana. Bapak ibu saudara-saudara sekalian sering ke bank, nabung, kenal sama yang apa sih namanya itu yang terima duit kita? Teller, apa? Ya itu, ya. Nah itu kalau dia kenalan sama bapak kan sudah sering. Besok bapak mau ngambil duit, boleh enggak langsung ambil? Mana uangku? Kau kenal saya kan? Iya, mana uangku? Ya saya simpan 100 juta. Boleh enggak ambil seperti itu? Enggak. Dia akan tanya, mana buku rekeningnya? Hilang. ATM-nya hilang juga. Bapak boleh ambil tapi urus dulu. Kau kenalkan saya dan kau lihat itu uang saya. Iya bapak betul, tapi bapak harus urus dulu surat keterangan hilang di kepolisian.
Begitu juga di akhirat. Bapak punya puasa, Bapak punya haji, Bapak punya sedekah, Bapak punya silaturahmi, menyekolahkan anak yatim, tapi tidak sholat. Mana? Kata Allah, kata Nabi, malaikat penjaga, mana buku rekeningmu? Apa itu? Sholat. Tidak ada. Kau urus dulu keterangan hilang di neraka. Kau ke neraka dulu. Apa susahnya sholat? Ibadah yang paling gampang. Puasa Pak, 30 hari orang lapar. Dari subuh sampai maghrib. Haji perlu dana. 1 bulan kita tinggalkan pekerjaan. Zakat perlu modal. Sholat, apa susahnya? Saya tidak tahu bacaan Ustaz. Wala tayasu min rauhillah. Jangan kau putus asa. Salat jamaah. Asa salat jamaah. Kalau imam sudah baca, makmum sudah diwakili. Selesai. Apa lagi? Tidak ada kecuali malas. Kenapa ini sholat penting? Karena dia adalah puncak penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak haji boleh sambil dagang. Bapak puasa boleh sambil dagang. Tapi sholat tidak boleh ada kegiatan lain. Kenapa? Kamu lebih menghamba. Mana boleh kita sholat Allahu Akbar. Begadang jangan begadang. Batal sholatnya. Allahu Akbar. Pak Haji berapa gas? 20.000. Nggak bisa. Kenapa? Kamu lagi menghamba kepada Allah. Disinilah puncaknya. Maka sholat adalah as-sholatu imanuddin. Sholat tiangnya agama. Bangunan rumah bisa kokoh meskipun tidak ada dinding. Bangunan rumah bisa kuat meskipun tidak ada atap. Tapi tidak mungkin ada bangunan yang kokoh tanpa tiang. Itulah sholat 5 waktu. Bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita. Pada akhirnya, kullu nafsin sa'iqatil maut. Semua yang hidup pasti akan mati. Al-mautu babun. Mati adalah pintu yang setiap kita pasti melewatinya. Tidak usah panjang kita ingat ceramah saya pada malam ini. Cukup sebelum kita tidur, tanya diri kita masing-masing. Kematian adalah sesuatu yang pasti. Sudah siapkah saya menghadapi kematian? Dan apa bekal dalam menghadapi kematian? Sebaik-baik bekal adalah takwa, di antaranya sholat 5 waktu. Mari kita akhiri dakwah kita ini dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamannya kita ikhlaskan untuk almarhumah Profesor Dr. Haja Yuyun Muslim Tahir SH. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad SAW. Al-Fatihah. Itu kan kalau kita berangkat subuh dari Jakarta jam 2 atau hampir jam 3, itu pasti kita sholat subuhnya di pesawat. Pasti sholat subuhnya di pesawat. Dan itu hampir setiap subuh kalau saya pulang dari Jakarta, kalau 100 penumpang pesawat, upah sekali kalau ada 5 sholat subuh di atas pesawat. Pasti di atas pesawat sholat, tidak mungkin sebelum terbang. Kabelum pi masuk, tidak mungkin juga tiba pi jam 6 nih. Pasti di atas pesawat orang sholat. Nah, ada orang saya lagi, dia sholat, mi tayamum nih, bikin cara tayamum ibu. Mau ketawa, takut tersinggung nih, terpaksa bagaimana? Nak kira barangkali pakai air. Siapa nama? Asfar. Asfar. Ada cewekmu? Tidak ada. Tidak ada. Tapi pernah ada orang kau suka? Pernah. Bohong kau kalau tidak pernah. Karena saya sekarang masih banyak orang kau suka. Itu biasa kalau kamu mau ketemu orang yang kamu suka, biasanya bagaimana? Apa perasaanmu? Deg-degan mungkin. Ya, apa lagi? Sama lebih excited untuk bicara karena untuk dapat feedback dari dia. Ya, latihan bicara begitu, Dik. Ya. Terus penampilan? Harus bagus. Ya, bagus. Bagaimana bagus itu? Penampilan harus berpakaian rapi, gitu. Oke. Harum. Apalagi rapi, harum. Harum. Ya. Oke. Terima kasih Asfar. Silakan duduk. Nah, ini kepada manusia. Dan begitu semua kita. Bohong kalau tidak. Coba itu bapak-bapak kalau puber kedua. Tuh, wah,
Yang tadinya ndak pernah nastrika bajunya keluar ji, sekarang biar baju dalamnya nastrika tong. Ya kan? Begitu juga kita ini umumnya kalau mau ketemu seseorang biasanya kita latihan, kita cari dulu apa yang suka ini orang. Oh, nak suka dibawakan coklat. Oh, dia suka dibawakan kembang. Apalagi kita pasti latihan bicara supaya apa yang kita mau sampaikan gampang dimengerti. Kemudian yang paling penting juga adalah berpakaian. Kita pasti pakaian beda. Nah, begitu juga dengan ingin ketemu dengan Allah. Mau ketemu Allah supaya Allah betul-betul senang dengan kedatangan kita, maka agama menganjurkan khusyuk itu, satu, tadi malam wudukmu perbaiki. Dua, tata tertibmu. Aturan-aturan sholat, gerakan-gerakan sholat diperbaiki. Masa adik-adik mau pergi melamar, kau kasih duduk kakimu di atas mejanya itu calon mertuamu? Kira-kira ada begitu? Orang gila itu. Nah, begitu Allah, kita perhatikan tertib aturan-aturannya, kita bergerak. Yang berikutnya, kita perbaiki bacaan-bacaannya. Itu tadi kan disampaikan tuh, harus baik cara bicara kita. Maka ucapan-ucapan kita dalam sholat juga itu jangan terlalu cepat. Ibu bapak tahu enggak itu ketika kita tahiyat? Itu terjadi dialog Allah dengan hambanya. At-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu. Itu dialog antara Allah dengan hambanya. Tahu yang namanya dialog? Yang namanya dialog, saya bicara, ibu diam. Ibu bicara, saya diam. Itu namanya dialog. Kalau saya bicara, ibu juga bicara, itu bertengkar. Iya toh? Namanya dialog, bahasa Ugina, si pakalabe ki. Idi yolo mak bicara. Coba lihat orang kalau pergi lamaran. Engkau tuh kapa melok tapaletu. Barangkali ada kita mau sampaikan. Yang bicara dulu yang punya rumah. Ucapan selamat datang. Sudah itu disambut oleh tamu. Sudah itu tuan rumah mengatakan barangkali ada hajat yang ingin disampaikan. Sudah bicara. Saya lagi bicara sebagai tuan rumah. Baik, kami akan pertimbangkan apa yang Bapak sampaikan. Masa ada orang lamaran baku gea, dia bicara, mentong kau kanya, kau iya mahal sekali. Ya, mula mau balik. Ya, maka itu yang namanya dialog. Kita baik bicara. Dan Bapak tahu dalam sholat itu ada beberapa doa di dalamnya. Yang namanya kita memohon, kita harus bagus caranya. Mana ketika kita memohon, duduk di antara dua sujud. Itu ada 8 permohonan yang semua baik. Rabbi ghafirli, warhamni, wajaburni, warfa'ni, warsukni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni. 8 di dalam situ kau minta. Namanya minta, tentu harus caranya bagus. Kasih saya ketuamu kalau tidak mau kandatukku. Bukan minta namanya itu. Maka ketika baca bacaan sholat, minimal perbaiki, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Pantas kalau kita sholatnya terlalu cepat. Kan ada memang orang itu sholatnya. Sholat duhur 2 rakaat aja. Tak. Selesai misalnya. Bukannya dia capek dengan bacaannya. Tapi capek karena cepatnya. Nah, yang berikutnya. Tadi disampaikan harus latihan bicara. Baik perbicaraan. Apalagi baju. Kalau perlu dulu saya kalau mau pergi rumahnya ada orang kusuka, kalau perlu bajunya sepupuku ku pinjam. Kenapa? Kan kita mau penampilan beda ini. Masa mau ketemu Allah pakaian seadanya. Terutama kita ini anak-anak adik-adik nih yang selalu pakai baju oblong. Boleh, tapi sama nama itu piko melamar baju sambaran lu pakai. Boleh, tidak batal, sah. Cuma ada yang bisa membatalkan sholatmu. Apa? Ketika ruku, tak tarik mi bajumu. Mulai mito,
naik nih. Sujud, kelihatan ada celengan di belakang. Batala neboeng. Ya. Nah, itu sebabnya kita kalau pergi ke masjid pakai baju yang dianjurkan bahasa agamanya pantas, indah. Itu bukan anjuran ulama, itu bukan perintah Nabi, langsung dalam Quran surah Al-Jum'ah. Di situ dijelaskan, itu ada di situ. Datanglah engkau ke rumahku dengan berpakaian yang indah. Itu langsung diperintah Allah, berpakaian yang indah. Maka kalau bapak ibu mau ke masjid atau mau sholat di rumah, lalu sengaja mengganti kostum karena penghormatan kepada Allah, sengaja memakai baju yang rapi indah karena menghormati Allah, maka bisa jadi itu sebabnya doamu dikabulkan. Bisa jadi itu sebabnya karena kamu sangat rindu dan menghormati Allah, sehingga kau luangkan waktu, kau beli baju khusus ketemu Allah. Bisa jadi itu yang menyebabkan kamu tertolak dari bencana. Kenapa? Allah tahu, nah suka sekali kak ini hambaku. Nah suka, nah sayang sekali kak. Karena maunya dia ketemu Allah, maunya ketemu Tuhannya, dia pakaian khusus. Bisa jadi itu yang membuat ada karomah dalam dirimu. Maka biasakan datang ke masjid dan berpakaian indah. Itu perintah Al-Quran langsung. Cuma kadangkala itu tong kita pakai mencuci, itu dipakai tidur, itu dipakai memasak, itu dipakai pergi main futsal, itu dipakai pergi pasar, itu dipakai mengepel, berkeringat 2 hari. Begitu kau salat Allahu Akbar, mengamuk kuman, gatal semua mak kok. Mas sambayang kok mak garu jak menu kerja. Masa ketemu Allah begitu? Jangan ketawa serius kayak ini. Coba beda ketemu ke wali kota, baru di depannya ke wali kota kau garuk semua badanmu. Anu pak, apa namanya itu? Itu bisa bilang tadi, dari tadi ku cari pak. Nah bilang ke wali kota, keluar kau dulu hari di luar kau kalau mau kau manggaru. Maka itu sebabnya kenapa kita belasan bahkan puluhan tahun sholat, kok sholat ini tidak bisa mencegah kita dari perbuatan maksiat? Kok sholat kita ini Allah belum dengar? Nah, itu tadi berpakaian ala kadarnya. Apalagi yang disunahkan supaya bisa khusyuk. Sunnah itu pakai parfum. Mana mau parfum palsu? Pakai maku. Pakai. Kalau kau sengaja beli parfum, mau kau beli yang asli, tapi kan jalan, nah anakmu juga mau dikasih uang. Tapi kau beli yang ada apa adanya, kau beli parfum yang apa adanya supaya mengikuti sunnah Nabi, insya Allah itu yang membuat Allah senang sama kamu. Bisa jadi yang parfum palsu itu kamu pakai, Allah senyum sama kamu. Kodong, motongi pakai asli. Tapi ndak ada warna, ku sukamu hambaku. Tapi kan kita datang sekedar ketemu Allah, sekedarnya saja. Maka hasilnya sekedarnya juga. Nah, Ramadan kali ini usahakan yang tinggal 24 mami. 24 tinggal 24 ini yang masih 24. Usahakan selama 24 hari itu kamu berpakaian yang baik ketika sholat. Supaya keluar Ramadan, selama 1 bulan kau latihan berpakaian baik, keluar Ramadan tetap kau amalkan. Insya Allah itu ada barakah dalam diri. Coba diamalkan. Songkok tak bede, songkok. Buka mi ciumi. Ciumi bede songkok tak? Ciumi. Tanah musik bu. Ibu-ibu juga begitu. Kudungnya lemu-lemu mi. Hitam bukan, coklat bukan, biru bukan. Ada itu yang ada kadi-kadinya di sini. Masih itu kudungnya yang seperangkat alat sholat. Ya, ini yang penting ibu. Sholat ibu kudung boleh warna-warni.
Tapi yang sunnah itu yang tidak menarik perhatian bagi perempuan. Itu makanya dulu itu perempuan satu kedungnya warnana, putih semua. Sekarang ada coklat, ada hitam, ada krem, ada biru. Macam-macam nih modern nih. Boleh Bu, boleh. Tapi kalau mau yang disenangi Allah yang tidak terlalu menarik perhatian. Itu orang-orang Saudi satu kudungnya hitam. Kita, waduh, ada bunga-bunganya. Tuh, untung tidak ada tulisannya. Kalau ada tulisannya, orang baca semua di belakang. Majelis Taklim Penyuki. Untung tidak ada tulisannya. Ya, itu juga sunnah, adik-adik sekalian, berpakaian itu jangan ada tulisan-tulisan di belakang karena kusiksa orang. Pasti orang baca di belakangmu. Persatuan Guru Republik Indonesia Caban Cambaya caleg DPR RI nomor urut 7. Itu sunnah, jangan ada tulisan-tulisan. Ibu-ibu, ini yang penting lagi, jangan tipis. Kalau tipis dan kelihatan kulitnya dari luar, batal sholatmu, pasti batal. Kenapa? Syarat sahnya sholat menutup aurat. Kalau kelihatan kulitnya, itu namanya transparan, itu batal. Boleh pakai yang tipis-tipis, tapi pakai lengan panjang. Ada lagi itu yang lobang-lobang. Ada ibu toh? Lobang-lobang kudunya. Nah kalau dia lobang-lobang dan nampak kulitnya, batal. Tidak sah sholatmu. Kenapa? Syarat sahnya sholat menutup aurat. Hati-hati. Bisa jadi itu semua yang menyebabkan sholat kita tidak mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ramadan kali ini tingkatkan kualitas sholat kita. Perbaiki rukun-rukunnya, perbaiki gerakan-gerakannya, bacaan-bacaannya, waktu-waktu sholat kita. Itulah enaknya itu orang kalau dekat dengan masjid rumah. Karena kalau dekat dengan masjid rumah, minimal kita bisa berjamaah. Maka bapak-bapak ini kalau mau belikan rumah besok anaknya, cari yang dekat dengan masjid. Jangan beli rumah 10 menit dari rumah sakit. Berdoa kau supaya tidak masuk ke rumah sakit. Tidak pernah itu kau dimasukkan dalam rasa raki. Wah, saya pernah dari enaknya itu rumah sakit. Baru jengkelku sakit tompak baru datang orang bawakan ki kue. Apalagi kalau sakit makin tidak bisa dimakan semua. Makan ki Ustaz, makan ki apa makan sakit makin ini. Coba beda kalau waktu tak sehat, biar tidak nusuruh aku habisi juga. Ya? Nah, itu ada lagi bikin rumah 10 menit dari mall. Mau kau tiap hari ke mall? 5 menit dari bandara. Paling 1 kali kau 1 tahun pergi bandara. Yang bagus 3 menit dari masjid. 5 menit dari masjid. Insya Allah kalau rumah kita dekat masjid, anak-anak pasti mainnya di masjid. Kalau sudah main di masjid anak-anak, insya Allah hatinya akan terpelihara. Kita juga takmir masjid. Jangan tong kalau anak-anak ke masjid nak ribut, langsung semes. Pak! Keluar kok. Tidak mau datang. Bapak-bapak juga kalau anak-anak mau pergi ke masjid, belikan baju. Belikan songkok. Ini mau pergi masjid, Pak, mau pergi masjid. Taraweh. Belikan songkok. Itu ada songkok na nenek mau pakai nak. Songkok na nenek na nomor 9. Dia kepala aja nomor 7. Bayangkan itu Pak, tak putar-putar songkoknya. Pas ruku jatuh, diketawa sama teman nah. Pak Doja. Nggak mau mimpi masjid gara-gara apa? Bapaknya. Dah usahakan Ramadan kali ini perbaiki kualitas sholat. Itu dulu. Tidak mungkin Allah sampaikan inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar kalau memang sholat tidak akan mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Lalu kenapa ada orang sholat tetap tidak baik sifatnya? Percaya itu salah satu penyebabnya karena sholatnya yang penting gugur kewajiban. Nah, yang berikutnya, selama Ramadan ini usahakan Bapak Ibu sekalian sholat nilai-nilainya diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang dimaksud dengan khusyuk dalam sholatnya, satu di antaranya dia sholat 24 jam. Ada Quran sholat 24 jam? Ada. Artinya apa? Nilai-nilai sholat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa nilai-nilai sholat? 1. Ibu bapak, bisa ndak sholat tidak ada wudhu? Bisa? Bisa? Bisa. Tayamum?
Kalau tidak ada air toh tayamum. Pernah ada orang di tayamum, Pak ini di sampingku duduk, kan atau bilang ustaz. Itu kan kalau kita berangkat subuh dari Jakarta jam-jam 2 atau hampir jam 3, itu pasti kita sholat subuhnya di pesawat. Pasti sholat subuhnya di pesawat. Dan itu hampir setiap subuh kalau saya pulang dari Jakarta, kalau 100 penumpang pesawat, upah sekali kalau ada 5 sholat subuh di atas pesawat. Pasti di atas pesawat sholat, tidak mungkin sebelum terbang. Belum pi masuk, tidak mungkin juga tiba pi jam 6 mi. Pasti di atas pesawat orang sholat. Nah, ada orang saya lagi, dia sholat, mi tayamum mi, begini cara tayamum ibu. Mau ketawa, takut tersinggung nih, terpaksa bagaimana? Nak kira barangkali pakai air. Namanya napa tolo-tolo dirinya. Orang kalau tayamum lihat ya yang ndak biasa ya. Kursus kilat. Ini lengan baju harus di atas siku. Ya. Tidak boleh begini. Tidak boleh begini rata dengan siku. Atau di bawah siku. Dia harus di atas. Ya. Nah, kenapa? Karena ini harus diusap semua. Karena kalau dia sejajar siku, tidak kena siku. Nah, itu siku yang harus diusap. Nah, begini. Letakkan telapak tangan di dinding. Dinding pesawat atau dinding mobil. Sudah itu, pertama tadi wajah dulu. Sorry, wajah dulu. Wajah dulu, ini dulu. Nah. Usap semua yang tidak ditumbuhi bulu. Sudah. Ini tangan kiri dibawa. Sapuannya sampai di sini. Sini ya. Ini dulu. Usap. Nah, Pak Jeko. Ya, kasih bengkok siku. Karena ini siku makin tua makin keriput. Ya, kerepot. Sudah lap. Nah, masuk ini. Ini tadi kan ini. Belahan ini tadi kan. Nah, berarti tersisa debu di sini. Nah, maka ini lagi. Yang apalagi? Telapaknya. Nah, ini. Sudah. Tadi kanan di atas. Sekarang kiri di atas. Ini lagi. Setengah. Nah, ini. Saat selipat siku. Nah. Sudah mi? Sama ya mako. Ya mako lagi pura-pura ada air. Berarti aku makala. Ya. Sudah itu terserah dia mau tersinggung atau tidak, aku kasih tahu mi. Nampak tayamum beda kalau pakai air. Kalau tayamum ini saja dicuci Pak, dibasuh sama ini. Selesai, tidak ada gini. Samanya. Dia bilang, oh begitu Pak Ustaz. Iya, pernah dulu ada ku dengar begitu. Dalam hatiku, modus lagi. Ya, nah, sudah. Sholat duduk. Anggaplah ini lagi duduk. Kalau duduk, ambil maki kudunta ibu, kasih keluar mi kudunta pakai. Kalau ibu jilbabnya bisa menutup aurat semuanya, ibu ndak usah pakai kudun sholat, cukup yang dipakai. Nah, bapak-bapak duduk mi. Kasih tahu di samping tak. Jangan kau ganggu sembahyang dulu. Jangan sampai orang non muslim dia tidak tahu kalau kita lagi sholat. Nah, kira-kira nanti gila. Ya, kasih tahu. Bilang saya lagi sholat, tolong jangan diganggu. Allahu Akbar. Nah, sudah mi? Baca doa iftitah, baca Al-Fatihah, baca surat pendek, selesai. Allahu Akbar. Kepala saja goyang kalau ruku. Begini saja ibu. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Sudah itu. Kalau ruku badan tak ikut kasih tunduk. Allahu Akbar. Sejauh-jauhnya. Kalau sujud. Allahu Akbar. Sudah dan seterusnya. 2 rakaat. Kalau subuh. Kalau duhur boleh langsung ibu jamak. Duhur 2, asar 2. Tapi kalau ibu merasa masih asar ini sampai ke rumahku, cukup sholat duhur.
Nah, kalau di atas pesawat, nah yakin bisa sampai di rumah, boleh dua pilihan. Pilihan pertama, sholat di atas pesawat. Pilihan kedua, sampai pagi. Namanya jamak takhir. Sholat duhur dikerjakan di waktu asar, nanti setelah tiba di rumah. Bagaimana caranya? Ulama pertama mengatakan duhur dulu 4, baru asar. Tertib namanya, duluan tonsen duhur daripada asar. Cara kedua, asar dulu baru duhur. Kenapa? Kata ulama, karena namanya duhur ini ikut di belakangi. Mana yang cocok? Cocok semua. Kalau cocok semua, mana yang salah? Nggak sembayang. Ya, jelas ya? Nah, sudah itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, amalan-amalannya salat tutup aurat. Itu berarti air wudhu, itu berarti orang yang sholatnya 24 jam hidupnya bersih. Jangan sampai kita yang rajin wudhu 5 kali sehari semalam tapi rumah jorok, tempat tidurnya jorok. Itu tidak syariah. Orang yang baik sholatnya pasti tidak bisa tenang kalau tempat tidurnya, kamarnya, rumahnya kotor. Kenapa? Dia gelisah karena orang yang sholat dengan baik itu pasti hidupnya bersih, pikiran bersih. Kalau orang tempat tidurnya bersih, kamarnya bersih, sekitarnya bersih, pasti selalu bersih pikirannya. Tapi coba kalau jorok, tempat toiletnya busuk, bau, tempat tidurnya banyak kuman-kumannya, bau, begitu mau tidur tiba-tiba ada kecoa, itu pasti sholatnya tidak berfungsi dalam hidupnya. Bersih tidak harus mewah, bersih tidak harus mahal, tapi bersih itu bagian daripada kebiasaan hidup yang tidak senang hatinya, tidak tentram hatinya kalau bau, tidak tentram hatinya kalau tidak rapi, tidak tertam perasaannya kalau ada yang tidak bersih di sekitarnya. Apalagi orang yang sholat itu insya Allah disiplin. Kenapa? Bu, Pak, bisa enggak sholat duhur jam 4 sore? Kalau normal ya, kalau normal bisa enggak? Enggak, karena itu masuk asar. Itu berarti orang yang baik sholatnya menghargai waktu, disiplin waktu, lain sebagainya. Banyak nilai-nilai sholat yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ramadan usahakan selain memperbanyak sholat sunnah, sholat wajib disempurnakan, tambah sholat sunnata. Malam hari tarawih karena tarawih ini hanya bisa di bulan Ramadan. Bisa enggak tarawih di bulan Syawal? Bisa enggak tarawih di bulan Syawal? Kalau di luar Ramadan bisa enggak puasa? Di luar Ramadan bisa enggak puasa? Bisa. Puasa Syawal, puasa Senin Kamis, seumur hidup bisa. Masih mau tambah puasa Nabi Daud, 1 kali puasa, 1 kali tidak. Tapi tarawih bisa enggak di luar Ramadan? Enggak. Maka selama Ramadan nasangugi acecengi tarawih. Usahakan jangan pernah lepas tarawihmu. Kenapa? Bisa jadi tahun depan kau tidak akan tarawih lagi. Temanku saya hari kedua, teman akrab, tidur di malam, jam 1 dikasih bangun istrinya sahur, ternyata sudah meninggal dalam keadaan tidur. Bisa bagaimana itu kalau kita tidak ada tarawih? Maka selama umur masih ada, waktu masih ada, kesempatan masih baik, umur juga masih bagus, masih bisa hidup, kesehatan, waktu cukup, jangan sia-siakan tarawih. Masih muda tarawihnya 8. Bukan karena mazhab, tapi karena tidak mampu. Pacetong. Masa tidak bisa ke 20 rakaat masih muda? Pasti beda, sama, tidak mungkin. Bagi saya, bagaimana caranya? 1:20, 1:4. 1:20, 1:8. Soal apa pahalanya? Biar Allah yang tahu. Yang penting usahakan dulu. Usahakan dulu. Ya, apalagi pagi. Jangan lepaskan sholat duha. Pagi hari sholat duha. Kalau tidak bisa kau 8:2 mau. Ibu-ibu, kalau pergi suami cari nafkah, mau bantu suami tak cari nafkah? Mau ibu? Mau buka pintu rezekinya suami tak ibu supaya banyak penghasilannya?
Mau ibu? Pasti mau. Caranya pergi suami tak cari nafkah, tinggal ki sholat duha di rumah tak. Sudah sholat duha, WhatsApp suami tak, bang, daeng, jangki menghalalkan segala cara. Barusan ku doakan ki dalam sholat duhaku. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu rezeki kita. Saya yakin lebih baik rezeki kita. Kenapa? Baru sangat sholat duha di rumah. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Pernah kasih begitu suami tak ibu? Pernah? Pernah WhatsApp begitu suami tak? Pali WhatsAppnya, jangan lupa singgah beli gas. Bapak saudara-saudara sekalian, insya Allah kita lanjut lagi. Insya Allah sebentar malam kita bahas tentang bagaimana supaya doa cepat diijabah Allah. Salah satu anjuran di bulan Ramadan ini banyak-banyak berdoa. Karena Allah malu tidak mengabulkan doa hambanya bagi mereka yang berdoa. Insya Allah sebentar malam kita akan lanjutkan. Mudah-mudahan Allah beri umur yang panjang. Amin. Terima kasih. Sebelum kita akhiri, mohon keikhlasan mengirimkan suratul Fatihah dan Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamanya kita ikhlaskan untuk almarhum bapak saya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad SAW. Summa hususil ruhil almarhum Abdul Latif bin Siapo. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah 6 syarat tobat akibat salah kepada manusia menurut Al-Mukarram Kiai Haji Das'ad Latif. Yang pertama, menyesal. Kita harus menyesal atas kesalahan yang kita telah perbuat. Yang kedua, mengakui. Kita mengakui secara terbuka kepada manusia, kepada orang yang kita salahi, bahwa kita memang bersalah. Yang ketiga, tidak mengulangi. Kita harus berjanji dan berkomitmen untuk tidak mengulangi kesalahan yang telah kita perbuat. Yang keempat, ganti dengan kebaikan. Tidak ada salahnya kita mengganti kesalahan kita dengan kebaikan kepada manusia. Yang kelima, minta maaf. Kita harus meminta maaf kepada yang bersangkutan. Yang keenam, kembalikan barangnya. Hal ini apabila terkait dengan barang-barang yang kita ambil, entah itu barang yang dimiliki oleh sesama manusia atau barang-barang yang diambil kepada instansi atau tempat bekerja atau tempat-tempat yang lain. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.